Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabati statistika yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan menjelaskan ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa jenis ukuran pemusatan data. Yang pertama yaitu jangkauan, yang kedua simpangan rata-rata, yang ketiga simpangan baku, dan yang keempat ragam. Untuk menjelaskan keempat jenis ukuran penyebaran data tersebut, saya pergunakan yang pertama data tunggal, yang kedua data berkelompok. Baiklah, langsung saja kita menuju ke TKP. Yang pertama, jangkauan. Jangkauan merupakan salah satu ukuran penyebaran data yang paling mudah. Karena jangkauan yang kita lambangkan dengan R ini merupakan selisih atau jarak antara nilai terbesar dengan nilai terkecil. Mengacu pada contoh data tunggal, maka kita bisa memperoleh nilai R atau jangkauannya sebesar 4. Di mana nilai 4 ini kita peroleh dari nilai terbesarnya sama dengan 8 dan nilai terkecilnya sama dengan 4. Jangkauan pada data distribusi berkelompok. Sebagaimana dijelaskan pada data tunggal, jangkauan formulasinya data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Yang menjadi masalah pada data distribusi berkelompok adalah data terbesar dan data terkecil tidak kita kenal karena data distribusi berkelompok dalam rentang. Oleh karena itu kita pergunakan nilai tengah atau titik tengah. Apakah masih ingat bagaimana cara mencari nilai tengah? Betul, nilai tengah atau titik tengah diperoleh dari batas atas ditambah dengan batas bawah pada masing-masing kelas dibagi dengan 2. Misal, untuk kelas pertama, batas atasnya 29, ditambah dengan batas bawahnya 18, sama dengan 47. Kemudian kita bagi 2, sama dengan 23,5. Dengan menggunakan metode yang sama, kita bisa mencari nilai tengah untuk kelas-kelas yang lainnya. Atau Anda dapat menambahkan nilai tengah pada kelas pertama tadi dengan panjang interval, di mana panjang interval untuk tabel distribusi frekuensi ini adalah sebesar 12. Angka 12 ini kita peroleh dari batas bawah pada kelas 2 yaitu sebesar 30, kita kurangi dengan batas bawah kelas pertama yaitu sebesar 18.
sehingga diperoleh panjang interval sebesar 12. Sehingga nilai tengah untuk kelas kedua kita bisa memperolehnya sebesar 35,5. Selanjutnya untuk nilai tengah dari kelas ketiga kita peroleh sebesar 47,5 dan seterusnya. Selanjutnya untuk mencari jangkauan kita tinggal mengurangkan antara nilai tengah kelas terakhir atau kelas tertinggi dengan nilai tengah kelas pertama atau kelas terendah, yaitu 95,5 dikurangi dengan 23,5 sama dengan 72. Dengan demikian, jangkauan untuk tabel distribusi per kelompok pada soal ini adalah sebesar 72. Simpangan rata-rata merupakan rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya, di mana manfaat dari simpangan rata-rata ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai data menyimpang dari rata-ratanya. Simpangan rata-rata kita notasikan dengan SR, di mana SR sama dengan sigma N I sama dengan 1 dari XI min X bar absolut dibagi dengan jumlah data. Mengacu pada contoh soal data tunggal, langkah yang pertama kita cari terlebih dulu X barnya atau nilai rata-ratanya, di mana X bar sama dengan sigma XI dibagi dengan N. Sigma XI dari data tersebut adalah 7 tambah 6 sama dengan 13, kemudian tambah 7 sama dengan 20, kemudian tambah 8 sama dengan 28, dan seterusnya sampai yang terakhir ditambah dengan 5 sama dengan 62. Dengan demikian kita peroleh nilai X barnya sama dengan 6,2. Untuk mempermudah perhitungan kita juga bisa merubah data tersebut ke dalam bentuk tabel sebagaimana pada slide. Langkah selanjutnya kita akan mencari nilai absolut dari penjumlahan XI min X bar. Untuk XI yang pertama sebesar 7 dikurangi dengan nilai X barnya sebesar 6,2 diperoleh 0,8 positif. Untuk I yang kedua sebesar 6 dikurangi X barnya sebesar 6,2 diperoleh minus 0,2, kita absolutkan menjadi positif 0,2. Selanjutnya untuk I yang ketiga sebesar 7 dikurangi X bar sebesar 6,2 diperoleh nilai sebesar 0,8 dan seterusnya. Dan kalau kita jumlahkan nilainya sebesar 10,4. Dengan demikian nilai SR dapat kita peroleh 10,4 dibagi dengan 10 sama dengan 1,04. Selanjutnya, untuk simpangan rata-rata pada data berkelompok. Simpangan rata-rata untuk data berkelompok memiliki formulasi SR sama dengan sigma N I sama dengan 1 dari hasil perkalian antara FI dikalikan dengan hasil pengurangan XI min X bar absolut dibagi dengan N, di mana XI merupakan nilai tengah, sedangkan FI merupakan frekuensi dari masing-masing kelas,
X bar merupakan nilai rata-rata dan N merupakan banyaknya data. Langkah yang pertama, kita akan mencari nilai rata-ratanya, di mana X bar merupakan hasil pembagian antara sigma N I sama dengan 1 dari FI XI dibagi dengan N. Baiklah, kita kalikan terlebih dahulu antara FI XI, di mana untuk kelas pertama frekuensinya sama dengan 4, nilai tengahnya sama dengan 23,5. Kita kalikan diperoleh hasil 94. Kelas yang kedua frekuensinya sama dengan 4. Kita kalikan dengan nilai tengahnya 35,5, diperoleh hasil 142. Dan seterusnya sampai kelas ke-7, kemudian kita jumlahkan, diperoleh nilai sigma FI XI sebesar 3047. Selanjutnya, nilai sigma FI XI kita masukkan ke dalam formulasi X bar dan diperoleh nilai X bar sebesar 60,94. Langkah berikutnya, kita membuat satu kolom baru lagi yang merupakan hasil pengurangan absolut antara XI dengan X bar, di mana XI untuk kelas pertama sebesar 23,5 kita kurangi dengan X bar sebesar 60,94. Diperoleh hasil minus 37,44. Kita absolutkan menjadi positif 37,44. Selanjutnya untuk kelas kedua, nilai XE-nya 35,5 kita kurangi dengan X bar sebesar 60,94. Diperoleh hasil minus 25,44. Kita absolutkan menjadi positif 25,44. Dan seterusnya sampai dengan kelas ke-7. Selanjutnya kita susun satu kolom lagi yang berisi hasil perkalian antara FI dengan hasil pengurangan absolut dari XI min X bar. Untuk kelas pertama, nilai frekuensinya sama dengan 4, kemudian nilai pengurangan absolut antara XI dengan X bar sebesar 37,44, sehingga diperoleh hasil perkalian sebesar 149,76. Lakukan hal yang sama sampai dengan kelas ke-7. Kemudian kita jumlahkan, diperoleh hasil 758,40. Selanjutnya, berdasarkan hasil perhitungan tersebut, kita distribusikan pada formulasi SR, sehingga SR sama dengan 758,4 dibagi dengan banyaknya data yaitu 50 dan diperoleh hasil SR sebesar 15,168. Selanjutnya untuk deviasi standar dan varian. Varian atau disebut juga dengan ragam dan kita notasikan dengan S kuadrat atau tau kuadrat, merupakan hasil pembagian antara sigma N I sama dengan 1 dari XI min X bar kuadrat dibagi dengan N min 1. Sedangkan simpangan baku atau standar deviasi yang dinotasikan dengan S atau tau merupakan akar dari ragam atau
akar dari tau kuadrat. Kita bahas terlebih dahulu simpangan baku atau deviasi standar yang diformulasikan akar dari hasil pembagian sigma n I sama dengan 1 dari xi minus x bar kuadrat dibagi dengan n-1. Langkah pertama, kita cari terlebih dahulu nilai x barnya. Nilai x bar pada perhitungan sebelumnya telah kita peroleh sebesar 6,2. Selanjutnya kita cari sigma dari xi min x bar kuadrat. Berdasarkan data yang ada, kita dapat memperoleh nilai dari sigma xi min x bar kuadrat sebesar 15,6. Anda juga bisa menghitung dengan mempergunakan tabel sebagaimana pada slide di sebelah. Selanjutnya, distribusikan nilai tersebut pada formulasi dari simpangan baku. Sehingga simpangan baku dapat kita hitung dan kita peroleh sebesar 1,317. Selanjutnya untuk varian atau ragam yang dinotasikan dengan tau kuadrat atau S kuadrat. Kita dapat menghitung nilai ragam atau varian dari awal sebagaimana halnya simpangan baku atau deviasi standar. Atau lebih cepat, kita hitung dengan mendasarkan hasil dari simpangan baku, di mana simpangan baku atau standar deviasi diperoleh hasil sebesar 1,317. Sehingga kalau kita kuadratkan, diperoleh hasil 1,734. Dengan demikian, tau kuadrat atau ragam atau varian diperoleh hasil 1,734. Selanjutnya akan kita bahas ragam dan simpangan baku untuk data berkelompok. Kita awali terlebih dahulu simpangan baku. Dalam simpangan baku untuk data berkelompok, terdapat dua buah formulasi yang disajikan. Formulasi yang pertama, jika jumlah data kita kurang dari 30 atau merupakan data sampel. Formulasi yang kedua, yaitu jika jumlah data kita lebih dari 30 atau merupakan data populasi. Mengacu pada data berkelompok sebelumnya, di mana simpangan baku untuk data berkelompok memiliki formulasi S sama dengan tau sama dengan akar dari hasil pembagian antara sigma n I sama dengan 1 Fi dikalikan dengan Xi min X bar kuadrat dibagi dengan sigma n I sama dengan 1 dari Fi. Langkah yang pertama, kita cari nilai X barnya terlebih dahulu. Berdasarkan hasil perhitungan kita sebelumnya, diperoleh nilai X bar sebesar 60,94. Selanjutnya, kita susun 3 kolom lagi, di mana kolom yang pertama merupakan hasil pengurangan antara Xi min X bar. Kolom berikutnya
merupakan hasil pengurangan antara XI min X bar kuadrat, dan kolom yang terakhir merupakan hasil perkalian antara FI dengan hasil pengurangan antara XI min X bar kuadrat. Selanjutnya, berdasarkan hasil perhitungan pada kolom yang terakhir, kita peroleh total dari FI dikalikan dengan XI min X bar kuadrat sebesar 18.328,32. Nilai tersebut kita distribusikan pada formulasi simpangan baku dan kita peroleh nilai sebesar 19,146. Selanjutnya kita hitung berapa nilai ragam atau variannya. Sebagaimana pada data tunggal, kita juga dapat menghitung nilai ragam dari awal atau dengan lebih cepat kita hitung dengan mendasarkan nilai simpangan baku atau nilai deviasi standarnya, di mana nilai simpangan baku diperoleh 19,146. Dengan demikian, bila mana kita kuadratkan, diperoleh nilai tau kuadrat sebesar 366,57. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa nilai ragam atau varian sebesar 366,57. Demikian pembahasan kita kali ini. Saya akhiri sekian. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.